Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Rahmat Fauzan dari kelas MN23B dengan NIM 202300800545 Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan salah satu materi mata kuliah manajemen retail yang didoseni ataupun dosen pengampunya adalah Bu Cikwita Maharani SSIMM dalam rangka pengumpulan tugas proyek UTS semester 5. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema presentasinya yaitu lokasi dan layout dan lokasi toko manajemen retail. Mengapa saya mengambil materi ataupun tema ini? Karena saya anggap tema ini sangatlah krusial gitu, sangat penting bagi seorang retail, baik itu calon ataupun yang sedang menjalankan bisnis retailnya. Itu sangat penting untuk menganalisis, untuk memperhatikan bagaimana layout dan juga lokasi retail itu sebaiknya, bagaimana lokasi pembukaan lokasi misalkan toko retail itu yang strategis itu seperti apa. Nah, nanti kita akan sedikit banyak bahas terkait apa sih lokasi manajemen retail itu, apa sih layout manajemen retail itu, dan bagaimana yang bagusnya dan bagaimana yang kurang bagusnya. Nanti kan kita bahas. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin saya mempersiapkan beberapa slide presentasi di PowerPoint. Sebelum kita lanjut ke inti materinya, mungkin saya akan membahas terkait pendahuluan terlebih dahulu, di mana pendahuluan ini memiliki diksi, yakni pemilihan lokasi untuk penempatan toko atau bisnis retail sebenarnya adalah kombinasi dari ilmu dan seni. Bahkan dengan menggunakan semua analisis, kadang retail justru harus mengambil keputusan tentang lokasi terbaik berdasarkan pengalaman masa lalu, terutama jika data dan informasi yang dimiliki bertentangan dengan fakta yang ada dan apa yang harus diputuskan saat ini. Jadi, pada pendahuluan kali ini telah dijelaskan bahwa pemilihan lokasi pemilihan lokasi untuk membuka toko retail, untuk bisnis retail itu sendiri, untuk penempatan toko gitu kan ya. Sebenarnya adalah kombinasi dari dua cabang, yakni dari ilmu dan seni. Kenapa disebut kombinasi dari ilmu dan seni? Karena seseorang ataupun seorang retail ketika akan membuka toko retailnya itu mesti mengandalkan analisis dua kombinasi ini. Yang pertama ilmu. Jadi tidak semerta-merta dia menganalisis, dia mengukur, dia merancang gitu tanpa menggunakan yang namanya ilmu. Yang kedua juga selain ilmu itu penting, penting juga yang namanya seni. Seni baik itu intuitif, naluri ataupun daruri itu sangat juga penting karena agar mengkombinasikan, agar misalkan mengkorelasikan antara ilmu yang kita pelajari, antara ilmu yang kita ketahui dengan naluri yang kita punya gitu. Jadi contoh misalnya menurut segi keilmuan, pandangan keilmuan nih, lokasi ini tuh bagus, tapi satu sisi kita punya naluri, satu sisi kita punya inisiatif gitu, ataupun misalkan punya perasaan lah gitu dalam diri. Apakah memang meskipun dari segi ilmu ini sudah matang pengkajiannya, apakah hati kita setuju? Terkadang kan ada sedikit yang mengganjal kalaupun misalkan hal tersebut dirasa kurang baik. Biasanya ada hal yang mengganjal dalam hati misalkan seperti itu. Makanya kombinasi antara ilmu dan seni itu sangat penting dalam manajemen retail, terutama dalam pemilihan lokasi dan layout untuk toko retail. Kemudian juga di sini disebutkan bahkan dengan menggunakan semua analisis, terkadang retail justru harus mengambil keputusan tentang lokasi terbaik berdasarkan pengalaman masa lalu. Jadi meskipun ada ilmu analisis terkait lokasi misalkan untuk saat ini, lokasi
ada ilmu-ilmu transformatif yang, yang beriringan seiring berjalannya waktu gitu. Tapi kan ada juga terkadang gitu, analisis tersebut bisa terbantahkan oleh pengalaman yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan dari satu sisi, keilmuan, paten gitu, tidak, tapi juga kita terkadang harus melihat pengalaman dari masa lalu gitu. Terutama jika data dan informasi yang dimiliki bertentangan dengan fakta yang ada, bertentangan dengan realita yang ada di lapangan gitu. Kadang kan itu jadi bahan pertimbangan yang sedikit menggoncangkan gitu. Makanya perlu dikombinasikan tadi, dari awal dikatakan antara ilmu dan juga seni gitu. Seni, baik itu seni yang dikatakan seni menurut saya adalah yang timbul dari perasaan, yang timbul dari naluri diri kita. Yang itu seni menurut saya. Kemudian pemilihan lokasi retail adalah sebuah keputusan yang sangat strategis. Sekali lokasi dipilih, pemilik retail harus menanggung semua konsekuensi dari pilihannya tersebut. Contoh, sebuah retail makanan mempertimbangkan lokasi toko di area yang masih baru. Pemilik retail memilih dua tempat, antara satu, berseberangan dengan toko lain, atau yang kedua, menempati lokasi yang benar-benar baru dengan tanpa pesaing toko makanan yang lain. Nah, di sini sudah jelas dalam pendahuluan bahwa pemilihan lokasi retail itu merupakan sebuah keputusan yang sangat strategis dan berdampak jangka panjang gitu, berkelanjutan. Ketika si retail itu memilih lokasi yang strategis, yang tepat, matang hasil analisisnya gitu, maka si retail itu akan menanggung, misal kalaupun kajiannya itu matang dan positif, berarti dia akan menanggung hal-hal yang positif ke depannya. Kalaupun kajiannya tidak matang, maka siap-siaplah tanggung konsekuensi dari dampak-dampak yang akan berakibat gitu ke depannya. Makanya contoh tadi seperti toko makanan, apakah dia harus mempertimbangkan apakah dia harus memilih toko yang berseberangan dengan toko lain, yang berseberangan dengan pesaingnya gitu, ataupun juga memilih lokasi yang benar-benar baru gitu dengan tanpa pesaing toko makanan lainnya gitu. Jadi um, kalau misalkan nanti di bahasan depan ada yang namanya freestanding freestanding itu, jadi lokasi yang bebas gitu, individu, apakah dia akan memilih yang itu ataupun dia memilih toko yang berseberangan dengan pesaingnya gitu. Tapi tetap harus digarisbawahi, meskipun kita bersaing, meskipun kita membuka toko retail dekat dengan pesaing kita, diusahakan kita bersaing dengan sehat. Kemudian lanjut slide selanjutnya, yakni mengapa lokasi toko penting bagi para peritel. Lokasi biasanya salah satu pertimbangan yang paling berpengaruh dari sisi pelanggan saat akan memilih toko langganannya. Nah, itu salah satu kenapa memilih lokasi toko itu penting bagi para peritel. Kemudian keputusan lokasi memiliki kepentingan strategis karena lokasi dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian juga poin ketiga, keputusan lokasi biasanya memiliki resiko tinggi. Biasanya ketika peritel memilih lokasi, mereka harus membuat investasi yang besar. Nah, mungkin dikatakan kenapa sih lokasi toko penting bagi para peritel? Kenapa sih memilih toko retail dengan cara analisis yang matang itu sangatlah penting, karena lokasi itu biasanya menjadi salah satu penentu, menjadi salah satu sorotan bagi para pelanggan gitu. Karena selain jadi sorotan, itu juga mempengaruhi daya tarik, daya minat, daya beli para pelanggan, baik itu yang di sekitar ataupun yang misalnya tertarik dari promosi teman-temannya yang sebelumnya pernah berbelanja di itu sendiri, di toko retail itu sendiri. Dan juga keunggulan dari memilih lokasi yang strategis itu adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi ketika kita memilih yang lokasi strategis, maka akan timbul dengan sendirinya keunggulan kompetitif itu yang berdampak jangka panjang. Kemudian juga ketika kita memilih lokasi dengan pertimbangan yang matang, dengan manajemen risiko dan lain sebagainya, itu kan bisa juga meminimalisir yang namanya kerugian, meminimalisir yang namanya biaya sewa yang terlalu mahal ataupun pajak yang terlalu mahal gitu kan. Sehingga tidak, si retail itu tidak mesti mengeluarkan investasi yang terlalu besar-besar banget. Minimal
harga modal standar, keuntungan non standar gitulah. Kemudian juga slide selanjutnya adalah manajemen retail. Nah, sebelum kita membahas apa itu lokasi dan layout dalam manajemen retail, kita alangkah lebih baiknya dulu mengenal terlebih dahulu apa itu manajemen retail. Manajemen retail di sini katakan adalah upaya yang dilakukan dalam mengelola bisnis retail, di mana di dalamnya juga termaksud pengelolaan yang terkait dengan keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, ataupun yang sering kita sebut dengan karyawan ataupun anggota organisasi, dan operasional bisnis retail. Atau juga retail adalah upaya untuk memecah barang atau produk yang dihasilkan dan didistribusikan oleh manufaktur atau perusahaan dalam jumlah besar dan massal untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan dibagankan manajemen retail ataupun retail itu sendirilah yang namanya retail, contoh dari perusahaan manufaktur, dia mendistribusikan produknya, misalkan beberapa produknya kepada salah satu perusahaan, misal ke Alvan, misal dari manufakturnya dari Unilever. Dari Unilever dia memilih ataupun menyortir beberapa produk yang akan dikirim, yang dipinta ataupun yang dibeli oleh Alfamart itu sendiri. Nah, dari manufaktur Unilever dikirim ke wholesalernya, wholesaler Alfa, ataupun dapat dikatakan wholesaler itu adalah gudang besarnya. Gudang besar Alfa. Misal kalau di daerah sini, di daerah Cianjur itu ada gudang Alfa besar gitu. Nah, dari manufaktur Unilever dikirim ke wholesaler Alfa. Dari wholesaler apa baru distribusikan ke toko-toko kecil lainnya yang ada di sekitaran di daerah baik itu kabupaten ataupun kota. Nah, disitulah yang disebut namanya retail, yang mana yang toko yang ada di beberapa daerah-daerah baik itu di kota ataupun kabupaten. Nah, itu toko retailnya, karena disitulah terjadi yang namanya transaksi jual beli antara si toko retail dan konsumen akhir langsung gitu. Karena dalam artian toko retail ini tujuannya untuk dijual pada konsumen akhir, bukan untuk dijual dan dijadikan bisnis kembali gitu, tidak. Jadi kemudian juga ada di sini sebutkan bahwa ada jenis-jenis toko retail. Mulai dari pertama specialty store, kemudian catalog store, kemudian juga supermarket, keempat ada discount store, dan juga kelima ada department store. Dari jenis-jenis toko retail yang sering kita lihat adalah supermarket gitu. Kalau misalnya di Sukabumi ada supermarket yang namanya di City Mall itu. Ada supermarket Super Indo gitu. Yang dimana di supermarket itu terdapat beberapa bahkan macam-macam produk kebutuhan rumah tangga, baik itu makanan, sayuran, minuman, dan juga barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya, baik itu peralatan dapur, peralatan di kamar, di rumah, dan lain sebagainya. Cuman itu kebanyakan yang saya tahu adalah kebutuhan-kebutuhan primer gitu, kebutuhan-kebutuhan pokoknya bagi kebutuhan di rumah gitu, di rumah tangga. Kemudian juga ada yang sering kita lihat itu specialty store. Contoh misal kayak produk makanan lah, roti O. Roti itu kan menjual sebuah makanan yang dimana dia hanya menjual contoh lah misalkan gitu. Contoh lah ambil roti gitu. Dia hanya menjual roti gitu. Meskipun memang ada menjual airnya juga gitu. Contoh lah misalkan si toko tersebut menjual roti, atau bisa kita ambil contoh toko sepatu Adidas lah, sepatu Adidas yang hanya menjual sepatu gitu, yang hanya menjual sepatu. Nah, itu bisa dikategorikan juga specialty store, yang hanya specialty store adalah toko khusus yang menjual misalnya sepatu gitu. Lanjut slide selanjutnya. Nah, ini inti dari materi yang akan saya sampaikan tadi, tipe-tipe lokasi dalam retail. Nah, pertama ada dalam tipe-tipe lokasi retail itu ada pertama yang namanya situs yang berdiri sendiri atau freestanding site, atau bahasa sederhananya lokasi yang bebas gitu. Dimana lokasi retail bagi toko retail yang bersifat individual, terisolasi, dan tidak terhubung dengan retail lain atau pesaing lain gitu. Namun mereka mungkin saja berada dekat ke retail freestanding lainnya atau pusat perbelanjaan gitu. Keuntungan dari freestanding location adalah kenyamanan untuk pelanggan mereka. Nah, jadi ada beberapa keunggulan, keuntungan
dari em, tipe lokasi retail yang pertama ini, tipe lokasi retail yang freestanding ataupun yang bebas ini. Yakni pertama adalah keuntungannya akses yang mudah dan ketersediaan area parkir yang luas gitu. Kemudian juga ada high traffic. Maksudnya high traffic itu arus lalu lintas yang padat gitu, yang aktif gitu lalu lintasnya. Kemudian juga visibilitas untuk menarik pelanggan mengemudi. Jadi visibilitasnya mudah gitu dalam menarik pelanggan gitu. Kemudian biaya sewa hunian yang relatif murah dan lebih sedikit pembatasan pada tanda-tanda, jam atau barang dagangan seperti biasanya dikenakan di pusat perbelanjaan. Jadi sangatlah banyak gitu keuntungan kalaupun misal seorang peritel akan memilih lokasi yang freestanding ataupun yang bebas gitu. Karena aksesnya mudah gitu, biaya sewa huniannya murah, tidak ada banyak batasan, tidak banyak tuntutan gitu. Dan juga high traffic juga gitu. Maksudnya lalu lintasnya aktif gitu. Banyak terlihat orang, banyak lalu lalang gitu. Kemudian juga ada tipe lokasi dalam retail itu yang nomor 2, yakni lokasi perkotaan ataupun kawasan pusat bisnis. Nah, di sini beberapa retail menemukan lokasi perkotaan sebagai lokasi yang strategis dan menarik. Itu ada sebagian um, tipe retail itu yang menginginkan, yang suka lokasi daerah perkotaan ataupun kawasan pusat bisnis. Contoh ya, Central Business District dan juga Inner City. Ya, jadi contoh seperti daerah bisnis pusat kota. Karena kenapa memilih itu? Karena aktivitas hariannya yang aktif gitu. Ia menarik banyak orang dan karyawan selama jam kerja gitu. Jadi kalau misalkan kita memilih lokasi di kawasan pusat bisnis ataupun lokasi perkotaan, maka akan dipastikan gitu kan aktivitas kesehariannya itu pasti banyak gitu, pasti aktif. Karena banyak orang yang em, berkeliaran, banyak orang yang beraktivitas, banyak karyawan juga yang kerja gitu kan. Kemudian kemudian juga ada inner city gitu. Daerah perkotaan yang memiliki kepadatan yang tinggi dengan pendapatan penduduknya rata-rata lebih rendah. Nah, meskipun emang ada di sebagian beberapa kota, meskipun daerahnya kota, tapi penduduknya memiliki pendapatan rata-rata rendah gitu, rendah dari wilayah metropolitan lainnya gitu. Dibanding dari kota-kota lainnya, lokasi kota ini mah nih pendapatan penduduknya rata-rata menengah ke bawah. Tapi itu juga bisa dijadikan bahan pertimbangan gitu untuk para retail juga. Kemudian ada tipe lokasi dalam retail itu ada yang nomor 3, yakni pusat perbelanjaan. Dari pusat perbelanjaan ini terdiri dari pusat belanja masyarakat sekitar, power center, shopping mall, lifestyle center. Selain 3 lokasi tadi yang telah disebutkan gitu, retail juga dapat didirikan dan dijalankan dengan memilih lokasi sebagai berikut. Jadi ada juga alternatifnya gitu kan. Kalau misalkan dari yang dirasa yang 3 tadi itu kurang menarik gitu kan, masih kurang puas. Ada juga alternatifnya seperti airport, memilih di ya menganalisis ataupun kita mempertimbangkan di airport, kemudian di resort, rumah sakit, toko dalam toko, dan juga bisa juga di area serbaguna. Slide selanjutnya, lokasi terbaik bagi retail adalah lokasi yang mampu mewujudkan tingkat permintaan dan penjualan yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan suatu area perdagangan adalah skala ekonomi, pertama skala ekonomi, kemudian karakteristik demografi dan lifestyle, gaya hidup gitu kan. Kemudian iklim bisnis, mulai tren pasar, tenaga kerja dan lainnya ya. Kemudian juga ada yang keempat, persaingan, dan kelima juga rentang kendali manajerial. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan pelanggan gitu ya, permintaan konsumen suatu area perdagangan. Ya, ini masuknya juga kategori segmentasi pasar gitu kan. Adalah pertama skala ekonomi nih. Jadi si retail juga mesti mempertimbangkan ini skala ekonominya tingkat atas atau tingkat bawah ataupun tingkat menengah. Si retail harus bijak juga menganalisis hal tersebut. Kemudian juga si retail mesti melihat, menganalisis karakteristik demografi di lokasi ini tuh seperti apa, lifestyle-nya apa. Karena terkadang demografi dan lifestyle itu saling bersinergi gitu, saling berhubungan. Ketika karakteristik demografinya bagus, maka bisa jadi lifestyle-nya juga akan mengikuti gitu kan, akan menyesuaikan jadi bagus gitu. Kemudian juga iklim bisnis, mulai dari tren pasar nih, tren pasarnya sekitar ini apa, dan juga tren tenaga kerjanya itu seperti apa. Jadi kita mesti pertama melihat, memahami dan juga menindaklanjuti gitu.
agar kita tidak salah langkah, agar kita tidak ada yang namanya terlalu banyak resiko gitu. Jadi kan kan kita mesti memanage resiko. Kemudian juga ada persaingan. Nah, persaingan juga kita harus mempertimbangkan apakah di lokasi ini udah banyak nih pesaingnya ataupun masih dikatakan masih bisa kita membuka saingan lagi gitu. Itu mesti dipertimbangkan. Kalau misalkannya dikatakan lebih dari 5 ya jangan gitu kan. Karena itu udah over gitu. Terlalu banyak pesaingnya. Dan juga yang poin terakhir adalah rentang kendali manajerial. Nah, ini juga harus dipertimbangkan agar terjalinnya koneksi antar karyawan, antar stakeholder, antar anggota organisasi gitu, tidak supaya tidak ada miskomunikasi, supaya tidak ada yang namanya canggung dan lain sebagainya. Lokasi ini memengaruhi faktor-faktor seperti akses pelanggan, persaingan, dan fleksibilitas operasional. Kemudian juga slide selanjutnya ada strategi pemasaran retail. Kenapa saya cantumkan materi ini? Karena strategi pemasaran retail juga penting gitu untuk seorang retail dalam memilih lokasinya. Karena kan selain kita belajar manajemen retail juga, kita mesti tahu bagaimana strateginya. Yang pertama dari strategi pemasaran retail ada yang namanya produk, kedua price, harga, kemudian tiga place ataupun apa tempat, lokasi gitu kan. Kemudian yang keempat promotion, bagaimana promosi. Yang kelima adalah personel, dapat dikatakan sumber daya manusia gitu. Kemudian juga yang keenam ada presentasi, bagaimana kita pengenalan. Nah, di sini produk menganalisis produk tepat yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, si Prita itu sendiri mesti tahu gitu kan, mesti bijak apa sih yang preferensi pelanggan itu apa gitu. Yang mereka butuhkan itu apa, yang mereka inginkan itu apa gitu. Misalkan di sini nggak ada nih yang seperti ini. Nah, bisa jadi itu saran ataupun rekomendasi dia. Kemudian price harganya juga harus diusahakan kompetitif dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan serta pesaing gitu ya, agar dirasa persaingannya tuh sehat. Kemudian juga place yang ketiga, dari segi tempat, pilih tempat yang tepat untuk bisnis, baik toko fisik ataupun situs web. Berada di urutan teratas hasil pencarian Google, sama pentingnya dengan memiliki lokasi yang bagus untuk toko fisik. Dan yang keempat ada promotion. Promosi retail berarti berhubungan dengan pelanggan dan membuat mereka mengenal merek Anda. Jika orang tidak mengenal Anda, mereka tidak akan membeli dari Anda. Nah, promosi juga penting nih. Salah satu sorotan juga dari pelanggan selain dari lokasinya, dia juga bagaimana sebuah perusahaan, sebuah toko retail itu mempromosikan. Juga personilnya bagaimana nih dia memberikan si karyawan ataupun si tadi SDM gitu, menciptakan kesan pertama kepada pelanggan agar si pelanggan itu merasa nyaman, merasa aman, merasa tertarik dan ingin kembali lagi gitu. Kemudian yang keenam presentation adalah bagaimana produk ditampilkan kepada pelanggan. Nah, ini juga merupakan PR bagi para retail dan juga sumber daya manusianya gitu, bagi para karyawannya juga. Bagaimana dia sebisa mungkin, seinovatif mungkin, sekreatif mungkin menggunakan naluri ilmu dan seninya tadi, menata, membuat layout yang dapat memikat, menarik seluruh pelanggan yang datang. Kemudian slide selanjutnya ini kesimpulan. Mungkin kesimpulannya pemilihan lokasi bagi para retail adalah keputusan strategis. Strategi utama dalam bisnis retail yang sangat mempengaruhi keberhasilan toko. Lokasi yang dipilih harus mempertimbangkan 3 tingkatan, mulai dari daerah, baik itu wilayah ataupun kota, area perdagangan, dari segi wilayah geografis, tempat konsumen berada, dan lokasi spesifik toko, tempat persis toko berdiri gitu kan. Dengan analisis faktor seperti demografi yang tadi disebutkan, demografi, lifestyle ataupun gaya hidup konsumen, tingkat kompetisi, aksesibilitas, lalu lintas pengunjung, dan biaya sewa. Itu biaya sewa juga penting kan. Lokasi yang ideal adalah yang dapat mendukung target pasar dan memberikan kemudahan akses serta daya tarik pengunjung. Lokasi yang baik akan memberikan keunggulan bersaing karena dapat meningkatkan volume penjualan dan loyalitas pelanggan. Nah, itu mungkin kesimpulannya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala pemaparan yang dirasa kurang dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, saya Muhammad Ihsan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.